Halo Sobat Indeks, ini saya lagi berada di salah satu kafe ternama di kota Palopo. Kebetulan hari ini saya ketemu langsung dari Julius, Ya, yaitu Kamsel ya. ya, keamanan keselamatan. Ya, -1 hari Natal. hari Natal. Bagaimana dengan persiapan Dan tahun baru ya. Ya. Oh ya, baik Pak Andri, Ya. sahabat saya. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di seluruh Indonesia sedang melaksanakan operasi terpusat Lilin 2025 yang menyangkut tentang pengamanan arus mudik saat liburan Natal dan Tahun Baru. Ya, kalau kita untuk di Palopo dalam bentuk kegiatannya membentuk pos pengamanan dan pos pelayanan. Ada berapa? Ada 3 untuk di Palopo. Jadi Di mana saja itu? pertama itu di Warak Selatan, Warak Songka Selatan. 1. Kemudian pos pengamanannya di Lagota, Pasar Niaga dan Terminal. Kemudian yang ketiga itu di Hypermart. Kalau menurut kita ini di lokasi mana atau di titik mana yang rawan kelonjakan nantinya yang itu diantisipasi ini untuk terjadi kemacetan kemacetan itu di era mana ya? Iya. Ya. Kalau menjelang Natal saat masyarakat ramai berbelanja, nah, ini repotnya kita. Palopo ini adalah kota yang kota niaga yang sementara berkembang. Betul sekali. Jadi menjadi pusat untuk belanja sekitar Lura ya kabupaten. Betul. Jadi yang berbelanja di pusat-pusat pertokoan itu bukan hanya masyarakat Palopo. Betul. Ada yang datang dari luar, ya? kabupaten tetangga, dari Luwu, dari Luwu Utara, bahkan mungkin dari Luwu Timur dan bahkan mungkin juga dari Toraja. Kemarin saya di pos Hypermart itu ada dari Toraja. Jadi secara dalam waktu yang bersamaan masyarakat tumpah untuk melakukan belanja dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Berarti di lokasi Hypermart ya, untuk pasar niaga, terminal dan pusat perbelanjaan toko yang Hypermart itu menjadi pusat untuk aktivitas belanja masyarakat. Tapi kalau sampai nanti Tahun Baru, banyak titik yang ditempati masyarakat menjadi pusat kegiatan, banyak sekali. Makanya akan melibatkan hampir 100% kekuatan dari Polres Palopo untuk melakukan pengamanan, entah itu pengamanan dari Sabara maupun lalu lintas. Banyak titik itu kalau untuk menjelang malam Tahun Baru itu. Pertama itu pasti pelabuhan juga Pasar Lagota, depan Hypermart itu, kemudian yang di lapangan Pancasila juga lapangan Pancasila ya, betul. Pasti. Dan beberapa toko biasanya biasakan mengadakan pesta kembang api. Mereka biasa katakanlah toko itu agak besar, lalu mereka untuk menarik perhatian masyarakat, mereka melakukan kegiatan di situ. Si Hypermart dulu, karena di situ kan tingkat dari kemacetan itu. Ini apa langkah-langkah pihak lantas sendiri untuk mengantisipasi ini? Kebetulan saya di situ termasuk dalam anggota yang melakukan pengamanan di situ. Ini agak repotnya di sana karena traffic light pertigaan Ahmad Kasim dengan Imam Bonjol berdekatan itu kan jarak mungkin sekitar 100-200 meter. Betul. Jadi sudah lampu merah di sini, traffic light sedangkan hijau dari sini jadi numpuk. Pernah saya sendiri waktu itu sore sampai di depan toko baru, bayangkan saja hampir 1 kilo kendaraan, karena kendaraan yang mau keluar kota setelah berbelanja itu biasanya itu menjelang jam-jam 3 setelah mereka datang pagi dari luar kota belanja, jam 3 mereka pulang, wah numpuk satu kali di situ. Jadi karena terlalu berdekatan traffic light yang satu dengan yang satu. Apa ada solusi yang tentunya misalkan rute atau pengalian jalan ketika terjadi kemacetan? Seperti begitu. Kalau sudah terjadi kemacetan, biasanya kami akan tutup arus yang masuk ke kota Palopo. Masalahnya kendaraan yang dari luar kota Palopo mau ke Hypermart itu akan belok kanan, memotong. Jadi terpaksa yang dari luar kota yang lurus kami alihkan belok kanan ke Ahmad Kasim. Nah, supaya lancar di situ. Itu salah satu. Kedua, kan di traffic light-nya Ahmad Kasim itu kan ada 3. Karena pertigaan dari utara, dari barat dan dari selatan. Jadi kan berarti 3 kali pergantian lampu untuk lampu hijaunya. Jadi biasanya
kami menempati lampu merah itu begitu ada tanda-tanda mau hijau ini yang keluar kota, karena kendaraan yang dari luar, dalam kota ini yang keluar yang banyak. Ya. Jadi begitu mau hijau kami sudah kasih perhatian kepada pengemudi yang pertama, kan biasa lambat start. Jadi akhirnya kan sedikit kendaraan yang bisa mendapat lampu hijau dari mobilitas kendaraan yang ada. Jadi begitu kami sudah siap-siap. Begitu mau lampu hijau langsung kami arahkan untuk maju. Jadi kami mempercepat kendaraan yang dari dalam kota untuk jadi semakin banyak kendaraan yang untuk melewati itu. Itu teknik, salah satu teknik yang paling mudah untuk mengurai kemacetan sampai terlalu panjang. Demikian. Iya. Nah, selain dari Hypermart, karena kita lihat ini yang bagian selatan ini tepatnya di Ratona, itu juga rentan ya menjadi salah satu pusat lalu lalangnya kendaraan. Karena di situ ada beberapa, misalkan ada warung ini yang sering terjadi kemacetan di situ. Iya, terlepas bagaimana untuk mengantisipasi itu ya? Jalan di situ kan ya dibilang juga pas-pasan lah. Betul. Cuma kalau apalagi bertemu trek dengan trek, kemudian tidak jauh dari situ kan ada pompa bensin. Saat ini, ini juga jadi dilema karena bahan bakar sementara ini kayak agak mandek. Itu juga sumber kemacetan salah satu yang bersamaan untuk Natalan dan Tahun Baru. Jadi memang anggota terbagi untuk pengaturan khususnya kami lalu lintas. Kayak tadi itu saya dapati untuk pompa bensin yang di jembatan, ini hampir seluruh di Kota Palopo ya kalau pom bensin itu. Yang parahnya ini di jembatan Bolong yang dekat dengan terminal. Tapi macet karena memang pompa bensinnya kecil, tempat antrian kendaraan juga pendek, dapat langsung pertigaan dan jembatan. Jadi memang agak ribet di situ. Kemudian kalau khusus untuk pompa-pompa bensin yang di sepanjang jalan raya itu sebenarnya bisa tidak terjadi kemacetan apabila kendaraan yang akan mengisi bahan bakar ini memang parkirnya sampai turun di bahu jalan. Betul. Jadi agak lebar untuk jalan raya yang kosong di sebelah kanannya. Tapi mereka ini kan terkadang asal parkir saja. Senaknya masa parkir di atas jalan, padahal ada bahu jalan yang bisa dia turunkan kendaraannya supaya memperlebarkan dan tidak perlu jatuh. Nah, sejauh ini sudah ada tindakan untuk mengingatkan semua kami khususnya lalu lintas selama ini selalu kami tidak pernah bosan-bosan dan tidak akan pernah berhenti untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada pengendara, pengemudi untuk memang betul-betul kita sama-sama tertib. Dalam artian kita harus punya etika lah dalam perkendaraan. Paling tidak kita saling menghargai antara pengendara satu dengan yang lain. Jadi tidak berhenti lah, apalagi itu pekerjaan utama saya. Kebetulan Kanit Kamsel saya itu kerjanya kalau kasarnya kerja saya itu berkuar-kuar untuk kebaikan. Kebaikan untuk di kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir, yang tidak pokoknya kelompok-kelompok masyarakat ada ke sekolah-sekolah. Saya tidak jenuh-jenuh untuk melakukan himbauan. Menarik etika dalam berkendara. Apalagi ini menjelang malam tahun baru ini. Malam tahun baru identik dengan kendaraan bermotor. Ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat. Karena kalau identik malam tahun baru ini yang diwanti-wanti ini, janganlah berkendara dengan apa gitu ya. Umur-umuran saya jadi polisi terus terang. Pokoknya saya tuh untuk bersenang-senang, bergembira dengan keluarga atau teman-teman menjelang Natal dan Tahun Baru, itu saya sudah matikan sejak saya jadi polisi. Jadi mau katakan libur bersama itu tidak pernah ada di pemikiran kami, otak kami tanggal berapa itu tidak pernah, karena kami sudah tahu percuma buat kami karena sia-sia lah itu. Jadi sebuah dilema juga buat polisi khususnya lalu lintas dengan jumlah yang banyak gitu. Kendaraan yang tumpah ruah menempati suatu ruang yang secara bersamaan. Tinggal kebijakan kami saja dari polisi untuk melakukan pengaturan. Palopo di Tahun Baru bukan hanya masyarakat Palopo, kabupaten dari sebelah yang kabupaten itu kebanyakan juga masuk ke Kota Palopo untuk merayakan Tahun Baru. Itu repotnya. Jadi nyaris jalan raya yang tersedia, infrastruktur yang tersedia nyaris tertutupi dengan dumplaknya kendaraan secara bersamaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi
tinggal kami punya semangat saja untuk memang berdiri sampai subuh ketika malam tahun baru. Dan tentunya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat ya. Tidak menggunakan pada saat mabuk, jangan naik motor. Ini yang kita wanti-wanti. Iya, diwanti-wanti ya. Janganlah, artinya kalaupun kita bergembira di malam tahun baru, kita nikmatilah dengan untuk artinya kebersamaan, keramaian, berdoa ya, berdoa mungkin bukan ya, kalau sudah jangan juga sampai mabuk biasa. Akhirnya Anda mau berbahagia menemui masalah umpama konflik dengan orang lain, pengendara lainnya. Itu memang dilarang ya untuk konvoy malam tahun baru itu. Masyarakat ketika merayakan tahun baru mereka bereforia. Betul. Tapi dengan melakukan konvoy, saya tidak tahu apakah itu merupakan suatu budaya, tapi ya tinggal kami bijak saja, selalu hati-hati untuk kalau seperti begitu, jangan sampai menimbulkan masalah yang besar. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Jadi saya mau menghimbau untuk masyarakat Kota Palopo, ketika sementara mau merayakan mudik pulang kampung segala macam, tetaplah berhati-hati. Betul. Kita harus sabaran di jalan raya, kemudian taati aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Tetap hati-hati, fokus di jalan raya. Biar lambat asal selamat gitu ya. Biar lambat asal selamat. Baik, terima kasih banyak nih kesempatan yang makasih, friend. berikan ya. Nanti kita jumpa lagi ya. Baiklah, Sobat Indeks, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Andri pamit dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.